Produk hasil tembakau berupa rokok serta hembusan asapnya menjadi barang yang kerap dibenci. Dalilnya apalagi kalau bukan soal mengganggu kesehatan, baik bagi perokok itu sendiri maupun lingkungan di sekitarnya yang terpapar asap. Tapi sebenarnya, rokok juga menjadi barang yang dirindukan karena kontribusinya dari cukai untuk negara pada tahun 2022, 210 triliun. Dan jumlah itu akan menjadi 230 triliun pada tahun 2023 ini. Ini barang, satu sisi membuat sebagian orang sinis, tapi di lain sisi membuat sebagian yang lain tersenyum. Makanya pemerintah rajin menaikkan cukai hasil tembakau walaupun dengan dalil membatasi keterjangkauan masyarakat terhadap harga rokok. Kontribusi hasil cukai tembakau bagi total penerimaan negara tidak sedikit sebenarnya. Kira-kira kalau dibulatkan sekitar 10% dari total penerimaan negara. Nilainya 210 triliun rupiah, gak kecil. Hasil tembakau ini sebagian besar adalah rokok yang biasa disebut dengan rokok kretek atau rokok filter. Sedangkan cukai hasil tembakau selain rokok ada cerutu, tembakau iris, dan lain-lain. Dan selain kena cukai, hasil tembakau seperti rokok juga dikenakan pajak penjualan. Kira-kira dari harga setiap batang rokok, cukai dan pajaknya mencapai 74%. Jadi kalau harga rokok 1.000, itu artinya 740 rupiahnya adalah cukai dan pajak. Sisanya biaya tenaga kerja, keuntungan, dan lain-lain. Saat ini jumlah perokok di Indonesia ada sekitar 60,8 juta orang dewasa laki-laki dan sekitar 3,7 juta perempuan. Pada tahun 2022, total rokok yang terjual di pasar sekitar 310 miliar batang. Dari miliaran batang itulah pemerintah mengutip cukai yang besarnya 70% dari total harga per batang rokok. Jadi sebagian besar uang hasil penjualan rokok yang masuk ke kantor pemerintah, masuk ke kantong negara. Bagi produsen rokok, Indonesia bisa jadi surga. Pasarnya sangat besar. Bayangkan, para perokok di Indonesia tersebar di banyak rumah tangga. Kita ambil contoh tahun 2022. Ini data Badan Pusat Statistik ya, BPS, lembaga resmi pemerintah. Para perokok ini ada di sekitar 65% rumah tangga. Artinya apa? 65 dari 100 rumah tangga di Indonesia di dalamnya ada perokok. Dan para perokok itu setiap bulan mengeluarkan uang dari koceknya atau biaya sekitar 82.183 per bulan untuk belanja rokok. Ini rata-rata. Kalau yang merokok ada 60 juta orang saja misalnya, konsumsi masyarakat untuk rokok sudah mencapai 4,9 triliun rupiah per bulan atau ya kira-kira hampir 60 triliun per tahun. Itu hitungan yang minimalis aja. Tapi rokok selalu banyak menimbulkan pejuang sosial dengan gerakan anti rokok. Alasan utamanya karena kesehatan dan mengganggu lingkungan sekitar. Uniknya sih, sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada pejuang anti timbal yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor karena mengisi bahan bakar minyak fosil. Bukankah bahan bakar yang digunakan mengandung timbal berbahaya bagi kesehatan? Tapi ya begitulah adanya. Yang penting eling lan waspada.